Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah Manga Maju Taisen di ronde ketiga, yang mana dalam pertarungan kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan dua penyihir dari negara yang berbeda, yaitu antara Cleopatra dari Mesir versus Himiko dari Jepang. Jadi akan seperti apakah kisah pertarungan ronde ketiga ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana wasit membuka pertarungan ketiga, yaitu antara Cleopatra versus Himiko. Wasit pun memanggil petarung dari sudut sebelah timur. Dia berkata, penyihir dari timur, masuklah. Abad keempat, Jepang. Dalam upaya untuk mengakhiri perang ini, banyak orang-orang menarik rakyat melalui kekuatan militer, strategi, dan moral. Tapi sama sekali tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa menghentikan perang neraka ini adalah seorang wanita, Yamata Ikoku. Wanita yang memerintah atas kota itu. Dia adalah pendeta matahari yang sebagai orakel para dewa mencintai rakyatnya. Ratu pertama Jepang. Dari waktu yang masih menjadi misteri, bahkan sampai hari ini, wanita yang masih belum dikenal akan menunjukkan wajahnya di sini. Dan sekarang namanya adalah Himiko. Kemudian terlihat Himiko yang memasuki arena sambil dia mengagumi bahwa dirinya berada di arena yang sangat besar. Sampai-sampai para pendukung Himiko masih memujanya dan mengkhawatirkan keadaan Himiko. Namun Himiko meyakinkan mereka bahwa pertarungan ini sudah diputuskan hasilnya sejak awal, jadi tidak perlu khawatir. Setelah itu, wasit pun mengumumkan kembali petarung dari sisi barat yang akan melawan Himiko. Wasit berkata, petarung dari barat muncullah seorang penyihir yang merupakan peringkat pertama di rank penyihir. Belum juga Cleopatra masuk, para penonton sudah bersorak dan itu membuat Himiko iri. Di sini wasit pun melanjutkan lagi, penyihir dari barat masuklah ke arena. Dalam kata-kata filosof Paskah terkenal, jika dia memiliki hidung yang sedikit lebih pendek, sejarah seluruh dunia akan berbeda. Kecantikan di Mesir kuno, melalui kecantikan itu merayu para penakluk terhebat saat itu. Melalui kecantikan itu dia melindungi bangsanya. Sekarang perhatikan baik-baik wanita yang dikatakan tercantik dalam sejarah. Dia ada di sini. Namun hal tak terduga terjadi. Ternyata Cleopatra tidak keluar dari gerbang petarung sebelah barat. Dan itu membuat semua orang kecewa dan tercengang. Yang kemudian wasit sendiri dilempari botol dan sayuran oleh para penonton karena petarungnya tidak ada. Tapi hal mengejutkan terjadi. Terlihat Cleopatra yang keluar di pintu jajaran para penonton dengan dibawa menggunakan tahta manusia. Dan Cleopatra di atasnya seolah-olah dia adalah ratu yang paling dipuja-puja. Dan pada saat itu Cleopatra berkata, mungkin aku salah masuk ya. Lalu dia menyuruh para pria bawahannya untuk membawa dia turun memasuki pertarungan. Orang-orang pun yang melihat itu sangatlah tercengang sekaligus terpukau karena kecantikan Cleopatra. Hingga seketika jalur dia turun tertutupi oleh para penonton yang mengerumuninya. Hingga pada akhirnya Cleopatra berpikir, ini akan sulit jika aku turun. Dan pada akhirnya Cleopatra memutuskan untuk turun dengan melompati menginjak para penonton demi sampai ke arena pertarungan. Kalau kita lihat nih, karakternya mirip sekali dengan Qin Shi Huang ya di Record of Ragnarok yang nyasar ke bangku VIP Dewa Inanni dan turun melalui jalur penonton melewati para kaisar terdahulu. Setelah itu, akhirnya kedua petarung telah memasuki arena pertarungan. Sebelum mulai pertarungan, di sini Himiko berkata, ngomong-ngomong, tidakkah aku cukup menggemaskan? Yang ternyata tujuan kata-kata Himiko adalah untuk memanasi Cleopatra. Karena Cleopatra merupakan wanita tercantik. Mendengar hal itu, Cleopatra menanggapinya dengan sangat tenang. Himiko pun berkata lagi, oh ini Cleopatra toh, yang katanya kecantikannya tidaklah tertandingi. Tapi, memalukan sekali. Menurutku, kau tidak terlalu cantik untuk seleraku, sambil tertawa. Mendengar hal itu, Cleopatra berkata, syukurlah, senang mendengarnya.
Dan seketika, Cleopatra langsung mengeluarkan sihirnya dan merubah kostumnya sambil berkata, "Karena jika kau telah jatuh cinta padaku, ini tidak akan menjadi duel. Bagaimana menurutmu? Jika seseorang ingin mendapatkan cintaku, kau harus terlebih dahulu memberiku cinta tulusmu sepenuhnya." Dan seketika kostumnya berubah yang bernama kostum iblis Aphrodite Moiras, perlindungan takdir yang menggoda. Melihat hal tersebut, Himiko pun tidak mau kalah dan dia pun langsung merubah kostumnya dalam perlindungan kertas dan terlihat siluet kostum yang akan dipakai. Lalu setelah keluar, nama kostum itu adalah kostum iblis pendeta Ogre Matahari Terbit. Dan pada saat ini juga sepertinya kedua petarung sudah bersiap antara Cleopatra VII sang penyihir cinta melawan Himiko sang penyihir Ogre. Keserakahan cinta sejati melawan keserakahan cinta terpadu. Dan pertandingan pun dimulai. Tapi pada saat wasit belum menjatuhkan sinyal dimulai, tanpa basa-basi Himiko langsung melompat dan menyerang Cleopatra dari belakang. Namun Cleopatra berhasil menangkis serangan tersebut. Dan orang-orang pun terkejut karena sinyal belum diberikan, Himiko sudah menyerang duluan. Hingga wasit pun berkata, "Berhenti, berhenti." Lilim dan Lilith pun yang melihat itu mengira itu adalah sebuah kecurangan. Namun Ratu Agatha menjelaskan itu tidak ada di peraturan dan biarkan saja. Lagi pula Cleopatra pun tahu bahwa itu adalah bagian menguntungkan pada saat pertarungan. Dan bila kita lihat-lihat nih, Cleopatra juga bisa menghadapi serangan bertubi-tubi dari Himiko walaupun Himiko menyerangnya dengan dua pedangnya. Namun pada saat itu juga di satu sisi Cleopatra kecolongan dan dia berhasil terluka oleh serangan Himiko karena ternyata tanduk Himiko itu merupakan senjata ketiga milik Himiko. Cleopatra pun yang menyadari itu sangatlah terkejut karena wajah cantiknya digores oleh orang lain. Sampai-sampai Cleopatra mengorbankan bahunya tertusuk oleh serangan Himiko. Namun ternyata itu disengaja oleh Cleopatra agar bisa mendapatkan tangan Himiko. Kemudian Cleopatra memutar tangan Himiko dan berkata, "Menggeliatlah." Dan terlihat tangan Himiko yang terus berputar seperti sebuah kain pel. Walaupun tangannya sudah lepas, tapi putarannya terus berjalan. Dan bila dibiarkan akan memakan tubuh Himiko. Hingga pada akhirnya Himiko menebas lengannya sendiri agar putarannya berhenti. Kemudian Cleopatra pun menjelaskan, "Tidak ada satu orang pun yang tidak mendengarkan keinginanku. Jika aku mengatakan aku menginginkan sesuatu, aku menerimanya. Jika aku mengatakan aku membenci seseorang, seseorang itu akan tersingkirkan. Jika itu adalah keinginanku, bahkan perang bisa terjadi. Dalam hal ini, itu akan sama. Bahkan sekarang ini, sejak itu menggeliat dan kemudian tubuhmu menurut, jika aku mau kata-kataku akan didengar dan dipenuhi, itulah sihirku, yaitu lengan kostum iblis Aphrodite." Lalu sambil meledek, Cleopatra berkata, "Inilah cintaku yang mulia, bukan begitu?" Chapter dibuka memperlihatkan masa lalu Cleopatra yang dijelaskan bahwa Cleopatra adalah wanita tercantik se-Mesir yang membuat rakyatnya sangat terpukau. Hingga pada suatu ketika, Cleopatra didatangi oleh pelayannya yang menginformasikan bahwa kaisar dari Roma akan datang ke Mesir dan mengancam untuk menyerang mereka. Siapa lagi kalau bukan Gaius Julius Caesar, orang terkuat sedunia yang dapat menaklukkan beberapa negara bagian hingga menjadikan Roma negara yang sangat berpengaruh di dunia. Dan pada saat Julius tiba di Mesir, seorang jenderal mengatakan padanya bahwa pemimpin Mesir, yaitu Cleopatra, kabarnya adalah wanita tercantik di dunia. Mendengar hal tersebut, Julius masih teguh dengan pendiriannya bahwa dia akan menaklukkan Mesir tanpa tertarik dengan siapapun, walaupun secantik apapun. Hingga pada saat itu Julius datang ke tenda Cleopatra karena Cleopatra datang. Dan pada saat dia melihat Cleopatra untuk pertama kalinya, dia sangatlah terkejut dan tercengang seperti orang bodoh karena melihat keanggunan dari Cleopatra. Cleopatra berkata, "Tuan Kaisar, aku takut akan nyawaku dalam perang saudara ini, dan mohon maaf aku datang pada Anda seperti ini. Perkenalkan, saya adalah Cleopatra VII dan saya membawa sebuah hadiah untuk Anda." Setelah mendengar hal tersebut, dengan keadaan hati Julius Caesar yang menggebu-gebu, tiba-tiba dia langsung meminta Cleopatra agar menjadi permaisurinya. Tapi, apa yang terjadi? Julius Caesar malah ditampar oleh Cleopatra. Pada saat itu, Cleopatra meminta sebuah upeti agar dirinya bisa menjadi permaisuri dari Julius Caesar. Dan pada akhirnya, Julius berkata, "Apapun yang kau inginkan, akan aku lakukan."
Dan tiba-tiba Cleopatra di sini meminta sebuah permintaan yang tak terduga, di mana Cleopatra meminta Roma agar menjadi miliknya. Mendengar hal tersebut, Julius langsung berkata, "Apa kau gila? Berkatku, Roma menjadi negara yang ditakuti di dunia, dan kau menginginkan itu." Cleopatra menjawab, "Bangsa terbesar di dunia dengan wanita tercantik di dunia, bukankah itu kesempatan yang adil?" Dan di sini terlihat Julius Caesar yang sangat dilema. Di satu sisi, perjuangannya terhadap Roma sangatlah besar hingga sampai titik ini. Dan di sisi lain, dia sangat menginginkan Cleopatra. Hingga pada akhirnya, Julius Caesar memutuskan, "Baiklah, kau dapat memiliki Roma jika kau mau. Jadi, biarkan aku menyentuhmu." Lalu Cleopatra berkata, tawar-menawar kan? Kaisar telah mengabulkan semua keinginan dari Cleopatra. Hingga pada akhirnya Cleopatra dan Julius Caesar menikah, dan pada saat saingan politik Cleopatra dikalahkan, dia meminta Cleopatra menghadiri kepulangannya yang penuh kemenangan ke Roma dan menyuruh putranya Caesar menjadi pewaris tahta Roma. Hingga Caesar sampai saat pembunuhannya, konon dia terus mencintai Cleopatra. Hingga saat itu semua orang terpesona olehnya, semua orang mencintai Cleopatra. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan yang menjelaskan Cleopatra yang merupakan wanita yang dicintai di dunia. Kemudian Cleopatra menjelaskan, "Sihirku adalah sihir cinta, dan melalui cinta semua keinginanku tanpa gagal akan terpenuhi. Jika aku ingin tubuhmu berputar, dagingmu akan menuruti keinginanku dan menggeliat hanya untuk itu. Pilihan bijaksana bagimu untuk memotong salah satu lenganmu, karena jika tidak, dari kepala sampai kaki, tubuhmu akan terpelintir sampai tidak ada yang tersisa darimu." Setelah mendengar penjelasan tersebut, orang-orang terpukau karena sihir Cleopatra merupakan sihir yang kuat, yang mana orang-orang pasti memastikan bahwa Cleopatra lah yang akan memenangkan pertarungan. Namun pada saat itu dikira Himiko akan menyerah. Di sini Himiko bangkit kembali dan langsung berkata dengan pedenya bahwa kemenangan Himiko itu 100% dengan bertanya, "Apakah kamu percaya?" Cleopatra menjawab, "Luar biasa. Dengan kondisi tangan seperti itu, kamu masih memiliki kepercayaan diri, sungguh luar biasa." Dan tiba-tiba Himiko langsung menyerang Cleopatra dengan tiba-tiba. Melihat hal tersebut, Cleopatra meladeni serangan tersebut, dan pada saat menendang Himiko terpental dan pertahanan Himiko terbuka, yang menjadikan kesempatan emas bagi Cleopatra untuk mengakhiri pertarungan ronde ketiga ini. Tapi tak disangka Himiko berhasil menghindari serangan dari Cleopatra, yang ternyata di kakinya dia mengambil sebuah belati di dekat tangannya yang putus, yang kemudian dia gunakan untuk menyerang Cleopatra. Dan pada saat serangan tersebut menghampiri Cleopatra, tak disangka serangan itu berhasil ditangkap dan Cleopatra memerintahkan belati itu untuk meleleh. Dan benar saja, dalam seketika belati tersebut meleleh dan Cleopatra berkata, "Kau akan kehilangan 100% dari waktumu kan? Apakah itu yang kamu maksud?" Di sini Himiko menjawab, "Sudah waktunya kan? Kita saling membunuh. Kamu tidak bisa hanya memilih caramu, terutama terhadap orang sepertimu. Serangan itu adalah hal yang benar, membunuh bukanlah tujuannya. Dia hanya perlu meninggalkan luka." Dan di sini Himiko merencanakan sesuatu dan berkata lagi pula pedang itu telah menerapkan cukup banyak racun, sambil dirinya menjulurkan lidah. Mendengar hal tersebut, Cleopatra langsung terjatuh karena racun sudah menggerogoti dirinya. Lalu Cleopatra pun menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan racun tersebut. Setelah itu, Cleopatra pun bangkit kembali, dan panel pun berganti pada bangku VIP yang sedang membicarakan pertarungan saat ini. Mereka berkata, "Apa-apaan itu? Sihir mengabulkan keinginan? Aku kira tidak begitu. Tapi bukankah dia tak terkalahkan? Itu tidak mungkin." Lalu di sini Kiskil menjelaskan, "Kalian berdua punya pemikiran paling gila. Tidak ada yang namanya sihir sempurna. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia akan mengendalikan arena sesuai keinginan hatinya. Menang akan mudah kan? Maksudku, tidak semuanya, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Tapi kau benar, sihir ini sangat kuat. Itulah mengapa keserakahan Cleopatra begitu besar. Jika ada sihir yang bisa melawan ini, apakah itu?" Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan. Terlihat Cleopatra berjalan dan berkata, "Sepertinya kau tidaklah cocok dengan cintaku, maka dari itu aku akan mengakhiri ini." Lalu di sini Himiko berkata, "Itu tidak mungkin, sungguh
Sungguh, aku benar-benar tidak percaya racun itu cukup untuk membunuhmu. Itu tidak mungkin. Hei semuanya, sepertinya kalian terpesona dengan permainannya. Tapi, apa kalian tidak melupakan sesuatu? Milikku, ya, itu adalah sihir milikku. Sambil dia membuang senjatanya. Semua orang pun terkejut melihat Himiko membuang pedangnya. Himiko berkata dengan memanasi Cleopatra, "Hei, tidak ada lengan, tidak ada senjata. Bukankah ini kesempatan bagimu untuk menyerang? Walaupun ini sebuah jebakan, bukankah sudah pasti?" Dan pada akhirnya, Cleopatra terpancing dan menyerang Himiko dengan sangat cepat. Namun, Himiko berhasil menghindari setiap gerakan Cleopatra dan ada kalanya sempat menyentuh lengan Cleopatra. Lalu pada saat di tengah-tengah pertempuran, Himiko berkata, "Apa yang akan kamu lakukan jika lawanmu juga memiliki sihir yang sama?" Di sini terlihat Cleopatra sangatlah tertegun dan Himiko berkata, "Lihat, itu sudah rusak." Dan Cleopatra berkata, "Tidak mungkin." Dan benar saja, yang ternyata lengan yang pada saat itu dipegang oleh Himiko langsung merespon dan tangan Cleopatra pun langsung patah seketika seperti apa yang dikatakan oleh Himiko. Setelah Himiko melukai Cleopatra dengan menggunakan sihirnya, yaitu sihir yang menurut Himiko sama dengan Cleopatra. Orang-orang yang melihat hal tersebut sangatlah terkejut karena Himiko sendiri mengetahui cara kerja dari sihir milik Cleopatra dan menjelaskan seluruh sihir yang telah ia lakukan. Lilith dan Lilim pun yang melihat itu bingung dan bertanya pada Kiskil. Namun di sini Kiskil malah bingung, mengapa kok ada dua sihir yang sama? Dan berpikir kalau ada sihir yang sama, maka ambisi mereka juga merupakan ambisi yang sama. Namun hal itu tidak mungkin. Setelah itu, panel pun kembali ke pertarungan. Di situ Himiko berkata, "Kamu tahu Cleopatra-chan, kamu pasti memiliki kecantikan yang melebihi aku. Meskipun itu sedikit, kamu adalah putri seorang raja kan? Dan di atas itu kamu terlihat baik. Dibesarkan di lingkungan yang diberkati seperti itu. Itu membuatmu percaya bahwa kamu adalah seseorang yang istimewa, bukan? Tapi kau tahu..." Setelah berbicara, tiba-tiba Himiko langsung menyerang Cleopatra dengan tangan kosong. Cleopatra pun menghindar dan menggunakan tangannya juga untuk menyerang Himiko. Namun, Himiko pun berhasil menghindarinya. Dan terlihat kedua penyihir tersebut terlibat serangan tangan kosong satu sama lain, tidak peduli dengan senjata mereka. Karena dalam pertarungan tangan kosong ini, bila salah satu ada yang berhasil menyentuh tubuh, maka itu akan menang secara instan. Dan pada saat di tengah-tengah pertarungan, Himiko berhasil menendang Cleopatra dan di situ Cleopatra terhuyung. Melihat kesempatan itu, Himiko dengan seketika langsung menghampiri Cleopatra dan mencekiknya. Namun, untuk sentuhan kali ini tidak ada reaksi apapun. Kemudian Cleopatra menjelaskan, "Jika kamu memiliki sihir yang sama denganku, maka kau bisa merasakan apa yang kurasakan dan memiliki ambisi yang sama denganku. Tapi tidak seperti itu. Bahkan kau sendiri tidak mengerti apapun keserakahanku dan kesepianku. Dan dengan kata-katamu itu, kau telah menipu semua orang. Bahkan tak hanya aku, kau pun membohongi semua orang yang ada di sini. Dan kita semua tahu bahwa kamu adalah pembohong." Orang-orang pun yang mendengar hal tersebut langsung bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Dan terlihat juga Kiskil yang sedang mencerna apa yang dibicarakan oleh Cleopatra. Dan di sini Cleopatra pun menjelaskan lagi, "Itu semacam kebohongan, itu sihirmu bukan?" "Ya, tentu tidak mengherankan, aku hanya pernah mencicipi racun kobra. Aku belum pernah mendengar tentang racun Tsukimi. Aku tidak tahu. Namun, racun yang kurasakan itu seperti satu-satunya racun yang pernah ku alami. Yang berarti bahwa mengubah kebohongan yang diyakini lawanmu menjadi kenyataan. Itu sihirmu bukan?" Hanya sekali seseorang jatuh untuk trik itu menjadi sihir yang benar-benar menakutkan. Tapi begitu sudah terungkap, itu kehilangan semua kekuatan dan maknanya. Setelah ketahuan, pada akhirnya Himiko pun langsung menyerah dan bersujud pada Cleopatra. Namun semua itu adalah tipuan, dan pada saat Cleopatra mendekat, Himiko melemparkan pisau yang ada di tanduknya pada Cleopatra. Cleopatra yang melihat itu langsung menangkisnya dan seketika dia menghampiri Himiko dan mencekik Himiko di hadapan semua penonton yang ada sambil berkata, "Kebohonganmu tidak lagi berguna di sini." Lalu terlihat Himiko yang sedang saat menderita dan membayangkan masa lalunya. Setelah itu, panel pun kembali ke masa lalu Himiko.
Diceritakan, dalam sebuah suku terdapat keluarga petani yang dapat meramalkan cuaca. Pada saat orang tua Himiko memprediksikan akan hujan, Yogi, yang merupakan nama Himiko kecil, meramalkan bahwa hari itu tidak akan turunnya hujan. Hingga pada akhirnya kedua orang tua tersebut percaya dan betul saja, hujan tidak turun. Hingga pada suatu hari, pada saat Himiko di luar dan dia kembali lagi ke desa, dia sendiri melihat ayahnya yang dibakar hangus oleh penduduk setempat. Karena menurut peramal agung Himiko, keluarga mereka merupakan keluarga bencana yang harus dimusnahkan. Sehingga Yogi bersama ibunya yang masih hidup diusir dari desa dan diasingkan ke hutan dan gua. Pada saat di hutan, Yogi sendiri terus menggerutu akan ketidakadilan tersebut karena menurutnya kerusakan yang dialami oleh alam tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Ibunya pun yang mendengar itu bukannya mendukung Yogi, malah dia memarahi Yogi karena menurut ibunya ucapan peramal Himiko itu sudah benar dan tepat. Hingga berhari-hari pada akhirnya ibu Yogi meninggal dunia karena sebuah penyakit. Yogi pun pada akhirnya sendirian dan pada akhirnya juga dia memutuskan untuk membalaskan dendamnya pada peramal Himiko. Hingga pada suatu saat ada sebuah kejadian kebakaran hutan yang diduga itu adalah ulah dari desa sebelah yang akan merampok desa mereka. Kemudian Yogi menyelinap masuk ke istana Himiko. Setelah memasuki istana Himiko, terlihat Himiko yang sedang tertidur. Namun sesaat kemudian dia terbangun karena mungkin terbangunkan oleh Yogi. Lalu dia berkata, "Siapa kau? Mau apa kau kemari?" Tanpa menghiraukan Himiko, Yogi berjalan-jalan di ruangan Himiko. Dan di dalam istana terlihat kehidupan yang layak. Himiko pun berkata, "Kau adalah pencuri. Berani sekali kau masuk ke istanaku. Apa yang kau mau?" Mendengar hal itu, Yogi langsung membuka pedangnya dan menghampiri Himiko. Himiko pun yang ketakutan langsung menyuruhnya pergi dengan menyerahkan semua harta yang ia miliki. Namun, Yogi tidak mendengarnya dan langsung membunuh Himiko di tempat. Karena dia sendiri tidak percaya apa yang dikatakan Himiko. Karena itu semua adalah sebuah kebohongan. Dan setelah Himiko asli mati, kebakaran pun semakin melebar dan para penduduk mencari Himiko. Namun yang keluar adalah Yogi dengan berkata, "Baik, dengarlah semuanya. Sekarang Himiko mematuhi kehendak para dewa. Dia mengorbankan tubuhnya sendiri dan memberikan hidupnya." Orang-orang pun yang melihat itu sangatlah terkejut dan berkata, "Serius? Kamu Yogi, kenapa kamu?" Di sini Yogi berkata lagi, "Jangan khawatir. Berkat nafas terakhir Himiko, kekuatannya telah berpindah ke aku, Yogi. Aku Yogi telah mewarisinya." Dan di sini dia berkata lagi, "Ini dia. Sebagai buktinya, hujan akan turun sekarang yang akan melawan dan memadamkan api." Dan benar saja, terlihat hujan turun memadamkan api yang membakar hampir setengah desa. Setelah itu, Yogi pun berpikir jadi ini adalah kekuatan kebohongan. Dan pada akhirnya dia mendeklarasikan dirinya sebagai Himiko yang baru, yang akan memberi ramalan pada desanya dan orang-orang harus percaya pada dirinya. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan yang terlihat Himiko masih dicekik oleh Cleopatra. Namun hal tak terduga terjadi, di mana ada satu orang lagi yang datang ke medan pertempuran, yaitu terlihat Himiko yang lain di dalam arena, yang langsung menusuk Cleopatra dari belakang menggunakan pedangnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat misterius, di mana ada dua Himiko sekaligus di medan pertempuran setelah penusukan yang dilakukan oleh Himiko kepada Cleopatra. Tak tinggal diam, Cleopatra langsung menyingkirkan kedua Himiko tersebut dengan membanting dan menendang keduanya. Para penonton yang melihat kejadian tersebut sangatlah terkejut karena terdapat dua Himiko di arena pertarungan, hingga Cleopatra berkata, "Ini adalah sihir kebohongan, bukan?" Himiko menjawab, "Kau pintar sekali, sihirku adalah kebohongan. Jika lawanku mempercayai kebohonganku, maka itu akan menjadi kenyataan. Jadi, walaupun gadis itu seperti aku, tapi dia bukanlah diriku." Lalu, panel pun berpindah pada saat sebelum pertandingan, di mana salah satu pelayan yang menjemput Himiko, dia dipengaruhi oleh Himiko dengan berkata bahwa dia mengatakan rahasia sihirnya pada si pelayan sebelum dimulai, di mana Himiko menggambar sebuah mantra lingkaran yang dirinya asumsikan bahwa siapapun yang ada di dalam lingkaran tersebut, maka dirinya akan menjadi Himiko.
Sang pelayan yang awalnya tidak percaya, namun Himiko mengatakan lagi, "Lihatlah sekarang dirimu." Pada saat itu, tiba-tiba si pelayan percaya dalam hatinya dan benar saja, pelayan tersebut berubah menjadi Himiko. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan dan Himiko menjelaskan, "Begitulah." Dan juga efek dari sihir lingkaran dan lain-lain, aku berbohong. Namun dengan kebohongan itulah aku bisa membuat Himiko yang lain. Dan dalam pertempuran ketiga ini, dalam pertempuran antara hidup dan mati, Himiko yang kau lawan sebenarnya bukanlah diriku. Dia hanyalah sebuah panduan di mana aku tidak usah repot-repot dan tidak menerima kerusakan apapun. Hahaha. Apa kau tahu sihir ini merupakan sihir gambaran dari manusia seluruh dunia? Kemudian panel pun berpindah lagi pada bangku penonton Ratu Iblis, di mana Lilith dan Nilim keheranan dan berkata, "Jadi selama ini yang bertarung bukanlah Himiko? Sebentar, itu bukankah curang? Apakah itu diperbolehkan?" Kiskil pun berkata, "Diperbolehkan. Kalau Tomoe-Gozen menjadikan busur sebagai senjata, Elizabeth sebuah penyiksaan, dan bagi Himiko kebohongan adalah sebuah senjata. Itu memang sedikit curang, tapi tidak terasa seolah-olah kita masuk dalam pengaruh sihirnya." Lalu Ratu Agatha mengatakan, "Mengubah kebohongan menjadi kenyataan, menggunakan secara tidak benar berarti tidak memiliki kemampuan. Namun karena dia pintar berbicara, dia dapat memanfaatkan kemampuannya ini semaksimal mungkin. Jadi ini kepercayaan 100% dari Jepang itu ya." Lalu setelah itu terlihat wasit mengumumkan, sekarang ini keadaan berubah di mana Himiko berhasil menipu Cleopatra. Namun bukannya Cleopatra marah, tapi dia terlihat sangat bahagia karena menurut dirinya ini adalah hal yang paling spektakuler, di mana ini adalah pertama kalinya Cleopatra ditipu dan dibohongi oleh seseorang, dan ini merupakan perasaan yang menakjubkan dan kembali menantang Himiko dengan cintanya. Himiko yang mendengar itu meladeni Cleopatra. Terlihat Cleopatra menyerang Himiko dengan senjatanya. Semua orang yang melihat hal tersebut meragukan Cleopatra dengan melihat keadaan luka dan juga tangan Cleopatra yang sudah patah. Itu menjadikan kemenangan bagi Cleopatra merupakan nihil. Namun tak disangka, Cleopatra terlihat sangat santai dan juga terus-terusan menyerang Himiko. Sampai-sampai pada satu serangan Himiko menendang senjata Cleopatra. Dan pada saat itu panel berubah, di mana Cleopatra flashback dan merasakan sesuatu. Semasa hidup Cleopatra tidak pernah mencintai siapapun dalam lubuk hatinya, dikarenakan semua orang mengaguminya. Yang dia rasakan hanyalah cinta sepihak saja, dan itu sangat mudah bagi Cleopatra untuk mendapatkannya, menjadikan cintanya jadi terasa hambar, sehingga Cleopatra tidak bisa mencintai seseorang dalam lubuk hatinya. Hingga dia berpikir berbeda pada saat bertemu dengan Himiko. Bagi Cleopatra, tatapan dan rasa mengerti Himiko pada dirinya sangatlah dalam. Dan baginya, Himiko adalah sosok orang yang mengerti dirinya. Hingga Cleopatra merasakan hatinya berdebar-debar dengan sangat kencang. Dan merasakan apa itu namanya cinta. Wait, sebelum lanjut, kok kayak penggambaran cewek sekarang anjir? Yang tulus malah disia-siain, yang mau bunuh, kasar, nyakitin malah dianggap paling mengerti. Mau heran, tapi dah lah. Ya udah lanjut aja minasan. Lalu panel pun berpindah lagi pada pertarungan. Pada saat itu terlihat pisau Himiko yang mulai akan menembus dan menggores dada Cleopatra. Namun tak diduga, tangan kiri Cleopatra yang sudah patah mulai bergerak dan menampar Himiko yang membuat Himiko langsung shock dan sepertinya tamparan tersebut langsung mengenai ke saraf otaknya, yang membuat Himiko tidak berdaya. Melihat kesempatan tersebut, sepertinya Cleopatra akan mengakhiri pertarungan ini dengan berjalan menghampiri Himiko, lalu berkata, "Mencintai dan dicintai, itulah cinta. Dan itu adalah kamu. Kamu memberi semua yang aku inginkan." Lalu menempelkan tangannya di dada Himiko dan berkata, "Aku berharap cinta dan aku mencintaimu Himiko." Ledakan. Lalu seketika sebuah ledakan terjadi di dada Himiko yang menyebabkan Himiko langsung meninggal dunia dalam pelukan Cleopatra. Namun, dikira pertarungan telah berakhir, tak disangka ternyata Himiko yang dibunuh bukanlah Himiko asli, dan dia adalah si pelayan yang dirubah oleh Himiko.
Dan tak disangka juga, Himiko asli adalah Himiko yang awal. Dan dia mengucapkan terima kasih telah mempercayai dirinya. Lalu sambil merangkak, menusukkan pedangnya pada Cleopatra tepat di jantungnya, yang membuat Cleopatra langsung ambruk dan dia berkata, "Hah, kau menipuku lagi ya?" Lalu dia berdiri dan berkata, "Aku adalah Himiko yang asli. Aku berbohong dengan resiko hidupku, makanya 100% berhasil." Mendengar itu, bukannya Cleopatra marah, malah Cleopatra memanggil Himiko dan menyuruhnya mendekat. Himiko yang mendengar itu langsung mendekat dan berkata, "Apa ini tidak apa-apa?" Lalu Cleopatra berkata, "Himiko, kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah kau mencintaiku?" Himiko menjawab, "Aku cukup malu untuk mengatakannya di depan penonton. Tapi tentu saja aku mencintaimu. Apakah kau mempercayaiku?" Mendengar itu, terlihat Cleopatra tersenyum lalu menghilang di hadapan Himiko seperti debu. Dan dengan demikian, pertarungan ronde ketiga dimenangkan oleh Himiko dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Majutsu Taisen pertarungan ronde ketiga antara Cleopatra dari Mesir versus Himiko dari Jepang. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pertarungannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.